Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita mau coba nge-lab implementasi Takak server menggunakan Takak GUI dan juga untuk perangkatnya switch Nexus ya. Jadi ini kita udah tes untuk IP Takaknya di 172.20.10.2. Dan ini Takaknya udah bisa nge-ping ke internet ya, karena dia pakai inian pakai DHCP. Bentar, ini harusnya bisa nih. Nah, ini bisa nih. Agak lemot ya. Karena ini kita tethering.cisco.com tes. Nah, bisa nih. Ping ke internet bisa. Oke. Nah, ini kan IP-nya DHCP ya. DHCP true. Oke, dan untuk Nexusnya kita pakai versi 9.13.12. Nah, untuk Nexusnya di sini, untuk default loginnya admin 0, dan ini memang Nexus masih baru banget, belum dikonfig apa-apa. Ini pakai versi 9.3.12 ya, belum ada konfigan apa-apa, masih kosong. Ini konfigan default aja bawaan ya. Oke. Kita pertama akan config hostname dulu, misalkan nx01 ya, nx01. Terus kita misalkan mau manajemen 0. Kita nanti mau pakai manajemen 0 buat koneksi ke Takak. Nah, pastikan waktu di sini itu dia pakai sama-sama pakai bridge ya, biar bisa jalan. Nah, ini di sini nih network adapter ini sebagai interface manajemennya. Terus yang di Takak GUI pun juga sama ya. Ini pakai bridge juga di sini. Jadi dia biar satu segmen bisa ngobrol. Oke, pertama yang kita config itu sebenarnya di sisi Takak servernya dulu. Kita bikin device group dulu. Misalkan kita mau nambahin device group Cisco device. Ini misalkan ini pakai Takaki, misalkan Takakinya Cisco 123. Nanti Takaki itu akan kita gunakan untuk komunikasi dari switch ke Takak servernya. Misalkan enable passwordnya Rizky.123 ya, kayak gini ya misalnya ya. Ini pakai clear text. Terus kalau udah, langsung aja di create. Nah, udah bikin nih udah bikin grupnya kayak gini kan. Lanjut, habis bikin grup kita bikin perangkatnya. Nah, karena perangkatnya kita harus tahu dulu IP-nya berapa, kan ini belum dikonfig ya, masih kosong. IP interface brief ini nggak ada, terus nggak ada, ini juga belum ada. Manajemen show interface manajemen 0 masih 0 ya, masih kosong. Kita config dulu interface manajemen 0. IP address misalkan DHCP lah, kita pakai DHCP aja biar gampang. Terus habis itu show interface manajemen 0. Belum dapat ya. Nah, ini udah dapet nih IP-nya nih. IP-nya 172.20.10.4/28. Oke. Nah ya. Nah, berarti di sini kita harus nge-add device-nya dulu. Misalkan namanya NS01. Sesuai nama hostname-nya biar nggak gampangin. Sebenarnya nggak harus sama. Nah, ini device-nya kita pilih Cisco device. Nah, ini address-nya. Tadi kan kita udah sempat bikin address, cuman ini di address-nya ini. Adapun kalau misalkan kita mau bikin dari ulang, bisa aja, cuman ini udah bikin tadi, tinggal ikutin aja item name NX1, jenisnya IPv4 172.20.10/28. Oke. Nih, kita langsung klik aja masukin ya. Nah, oke, habis itu Takak nya tadi apa?
takak nya itu tadi Cisco 123 ya, Cisco 123. Nah ini pakai enable password yang ngikutin tadi, yang user password login tadi ya, gini ya. Oke, habis itu langsung di create aja. Kalau udah di create, kita lihat isinya. Ini kan, ini. Oke, kalau udah kita define usernya dulu. Pertama kita bikin user groupnya dulu. User groupnya misalkan apa? Cisco user. Nah, habis itu ini kita bikin clear text. Enable passwordnya apa? R1 ZKY gini, ngikutin yang tadi. Nah, terus habis itu kita create. Kalau udah create nanti dapatnya begini, ya kan? Terus kita bikin Cisco user. Nah, gua mau bikin user pakai nama sendiri, misalkan usernya namanya Rizky. Ini bikin default grupnya apa? Default grupnya pakai Cisco user. Terus login passwordnya ini pakai database Mavis ya, database Mavis. Terus masukin R1 ini sama ya, sama login passwordnya tadi. Terus ini clear text juga sama. Nah kayak gini ya, habis itu di create. Nah ini udah nih. Nah ini udah ya, Cisco user ini. Oke. Habis itu kalau ini udah, kita melakukan save di sini, saving. Habis itu kita klik ini, set. Nah, udah nih. Udah ya. Oke, kalau udah langsung kita config di sisi si switch-nya ini. Si switch-nya ini yang perlu pertama dihidupin adalah fitur takaknya. Nah, ini kita hidupin dulu. Habis itu switch takak. Ini kan belum ada ya, masih kosong. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah takak server host. Hostnya apa? Hostnya ini IP-nya ini nih, 172.20.10.2, enter. Terus habis itu takak server key-nya key 7, misalkan Cisco 123 ngikutin tadi. Kan ini ada pilihannya. Mau versi berapa? Mau apa? Yang 7. Cisco 123, enter. Terus habis itu takak server pakainya direct request, mengenable direct authentication request to server. Nah udah nih, kita run dulu. Nah yang udah dikonfig kan ini kan, ini yang udah dikonfig ini baru 2 ya, sama fitur. Oh iya, masih kurang lagi takak server. Oh ada apa yang lagi ya? Oh nggak ada ya. Habis itu langsung masuk ke AAA group server. Nah ini kita kasih nama nih nanti, misalkan takak GUI, misalkan takak GUI sesuai nama server takaknya kan, takak GUI. Enter. Habis itu masukin servernya berapa, kan ini ada konfigurasinya. Servernya 172.20.10.2 ini. Terus kita pakai use VRF management. Oke. Terus habis itu pakai source interface management 0. Nah ini udah nih. Nah kan ini udah. Terus habis itu show takak server. Nah ini udah nih kayak gini. Habis itu takak server IP takak source interface. Nah nanti karena di sini dia masih pakai source interface any available, itu jadi masih semuanya kan. Ini kita pakai define tertentu ya. Nah gini, jadi nanti pas gini takak server ini ya ke manajemen. Tadi sebelumnya kan di sini pakai any. Oke, setelah itu habis itu kita coba config AAA-nya. AAA group server takak
GUI ya, tadi GUI ya, ngikutin ini nih, takak GUI. Oke, habis itu kita config, udah nggak ada lagi ya, kita show-run dulu. Oke, konfigannya udah, takak server key udah, takak source-nya udah, takak host-nya udah, terus bikin AA-nya udah, server PRF sama source interface. Sekarang kita config AAA authentication login. Ini default ya, defaultnya pakai apa? Pakai grupnya takak GUI sesuai nama grup yang ini, nama grup yang ini nih, nama grup ini. Nah, habis ini terus kita tambahin lokal, enter aja, terus AA authorization komennya langsung aja, ini kita samakan sampai ujung ini. Terus AAA authorization config comment sama juga begini. Terus AAA accounting gini, sip, jadi show-run ini. Nah, nanti udah gini konfigannya. Oke, nah sekarang kita coba testing SSH dari luar, dari sini kan tadi IP-nya kan show IP interface brief PRF management. Nah, ini kan. Nah, sekarang kita coba SSH dari CMD, SSH Rizky at ini. Nah, harus SSH SSH Keygen. Nah, ini diginin dulu, dibersihin dulu. Bentar, ini ada yang belum. Terus satu lagi, fitur SSH IP SSH source interface-nya ngikutin ya, manajemen 0 ya, PRF manajemen, terus SSH login itu 5. Udah gini aja. Bentar. Oh, ini dia 172.20.10.4 ya. Oh iya, dihapus dulu. Oke. Habis itu masuk lagi. Nah, gini nih. Oh, nggak bisa ya. Bentar, berarti kita troubleshoot dulu. Kayaknya takutnya ada yang salah. Kita cek dulu di device-nya. Ini Cisco 123. Ini harusnya oke sih di sini. Di sininya Cisco 123. Tapi oke juga sih harusnya di sini. Coba ulang lagi. Cisco 123, Cisco device. Ini kertasnya udah oke. Terus di sini di sininya kali ya. Nah, tadi ininya kan dihidupin. Nah, ini gini nih. Oke.
Oke, udah ya, kita tes lagi ya. Nggak mau ya, tadi bisa kan. Ada yang salah ya, bentar. Oke, takutnya ada yang salah. Apa artinya ya? Kita Cisco user 8.1.3 ya. Harusnya bisa nih. Coba lagi server statistik. Ini file. Apa jangan-jangan di sini ya? Di grupnya dulu kali ya? Di grupnya dulu ada nggak ya? Di situ akses kontrolnya. Ini dimatiin. Harusnya di sisi user juga mati. Atau gini. Atau ini kita tambahin ini. Terus kita tambahin ini. Cisco device. Terus ini kita hidupin. Nah, tadi masalahnya nggak pakai ini bisa nih. Oke, tes lagi. Mau ya? Apa jangan-jangan ininya harus ini lagi, harus Q0 soalnya tadi Q0 atau enggak gini, no takak server ini pakai takak server Q0 Cisco 123 gini aja. Nah nanti dia akan dirubah jadi ini, akan dikonversi. Coba sekarang. Nah baru bisa. Oke, jadi gini, jadi memang kuncinya di server ini nih. Di sini dia nggak bisa pakai key 0, harus pakai key 7. Nah, tadi kita itu config-nya pakai key 0, dan di sini key 7-nya udah dikonversi menjadi ini. Nah, ini baru bisa nih. Jadi kita coba testing lagi. Nah, ini baru bisa. Nah, ini baru bisa login nih. Pakai akun Rizky. Untuk apa namanya user takak. Nah, di sini kan nanti ada nih
keterangannya udah, authentication-nya udah banyak percobaannya. Nah, nanti di sini Pak login sukses ke Rizky. Jadi IP lokal kita, IP PC kita 6, connect ke 4. Server localhost pakai user Rizky, oke, login berhasil. Nah, nanti dari sisi sini, kalau ini kan dari sisi apa namanya, dari sisi ini ya, apa, konsol. Yang ini konsol, yang dari security RT, misalkan login akun user konsol, nanti dia di sini nggak bisa nge-config nih, misalkan interface ETH110 misalkan, description test. Oh, ini tetap bisa ya, harusnya nggak bisa. Kita oh, soalnya gini, kecuali username misalkan testing, password testing gini, terus apa namanya, role network admin, exit, misalkan kita login pakai user testing. Oh, nggak bisa ya, atau enggak misalkan kita coba SSH pakai, taruh misalkan user testing nih, bisa ya. Soal user, atau misal kita loginnya pakai akun takak misalkan. Nah, ini kan bisa nih ya. Nah, di sini dia nggak akan bisa config kalau usernya itu user takak tapi dia loginnya via konsol. Ini kan pakainya konsol ya kan sebenarnya. Karena ini pakainya serial name pipe connectionnya. Nah, jadi dia nggak bisa. Yang bisa itu via ini. Kalau via ini baru bisa. Nah, kalau ini bisa, misalkan interface terus ngilangin description. Nah, ini baru bisa. Nah, hilangkan deskripsinya kan. Nah, oke. Anehnya kalau login pakai user testing apa nggak bisa ya? Apa karena nge-create-nya di sini? Coba deh. No user testing. Oh, username. No username testing, password testing. Error. Non administrator cannot be changed. Oh, harus change, harus level admin ya. No username testing password. Nah, ini harus ngapus dulu. Nah, berarti gue ngekliknya di sini. Username misalkan testing, password testing, network, role network admin. Oh, nggak bisa ya malah ya.
ada yang salah ya, harusnya ini bisa nih konflik ini authorization config, atau di sini ada AAA authorization ini kan cuma ini doang ya. Pokoknya begitu teman-teman kalau mau config takak ya. Jadi intinya di sini itu konfigannya itu gini. Konfigannya tadi kita harus hidupin fitur takak, terus kita harus takak server key ini harus kita konfignya 0. Misalkan siswa 1 2 3, nanti ini ke convert jadi ini shorannya ya. Terus IP takak source interface management, terus ini servernya, terus ini bikin grup, terus ini servernya di define vrf source interface-nya, terus nanti di sini baru deh ini juga server direct request, terus baru ini config-an AAA-nya. Oke, jadi ini kalau ini user lokalnya masih bisa buat config. Kalau user ininya juga bisa sih, user takaknya bisa config. Cuman user takaknya itu nggak bisa buat nge-add user. Kalau buat config yang lain bisa, misalkan config, misalkan di sini show interface status. Kalau kita ngeliat pakai ini kan ada nih ya dari 2 sampai 5. Nah, ini coba kita shutdown dari sini. 1 2 sampai 5 misalkan shutdown. Nah, ini bisa config shutdown. Nah, masuk ke disable kan? Bisa. Kalau buat config user, nge-add user itu pakai user admin lokal ya, konsol terutama. Atau kalau enggak gini, misalkan kita mau loginnya itu bisa aja, cuman pakai admin ini. Nah, ini baru bisa kita mau config user. Config T. Nah, di sini nggak bisa. Harus jadi kalau untuk login login SSH diutamakan pakai user takak. Kalau pakai user lokal dia begini, nggak bisa config, dia nggak bisa masuk global config. Nanti munculnya kayak gini, ada alarmnya, misalkan authorization. Nah, ini authorization-nya ini di-deny sama dia kan. Nah, karena dia pakai admin tapi SSH dari 6 bukan konsol, itu di-deny, nggak boleh. Jadi nggak boleh kalau config dari remote SSH pakai user lokal tapi masuk mode config. Harusnya kalau kayak gitu pakai yang konsol aja baru bisa config.
Nah, ini baru bisa. Nah, ini baru bisa kan? Oke, terima kasih teman-teman. Begitulah untuk konfig lab takak ini.